Nahmadullah haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukri wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanuttaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid Andalus atau Masjid Andalusia, ciri-ciri kemukminan seseorang salah satunya adalah meyakini sepenuhnya rukun iman yang 6. Dan kita sudah hafal sejak kecil dulu rukun iman yang 6 itu, yakni yakin, percaya, dan beriman kepada Allah, yakin, percaya, dan beriman kepada para malaikat, yakin dan percaya kepada kitab-kitab Allah, yakin dan percaya dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yakin, percaya, dan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, serta yakin dan percaya kepada qada dan qadar atau takdir dari Allah. Dalam kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan tentang rukun iman yang keempat, yakni yakin, percaya, beriman kepada Rasul. Hadirin rahimakumullah, beriman kepada Rasul, kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah kita wajib untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul dan Nabi terakhir. Tidak boleh di antara kita punya keyakinan akan Nabi yang lahir di abad modern atau abad pasca modern ini. Kalau ada keyakinan seperti itu, sudah pasti keyakinan itu adalah keyakinan yang sesat. Apapun namanya, apapun fahamnya, apapun alirannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir Rasulullah wa khotaman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak dari kalian, bapak dari salah seorang dari kalian, melainkan dia adalah Rasulullah dan Rasul yang menjadi penutup semua nabi, penutup semua Rasul. Karena itu, kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi, dimanapun, siapapun, dan apapun pangkatnya, wajib untuk kita tolak. Karena itu adalah keyakinan yang sesat. Yang kedua, kewajiban kita beriman kepada Rasul adalah menaati perintahnya. Dan menaati perintah Rasul identik atau sama dengan menaati perintah Allah. Sama dengan patuh kepada Allah. Mayyuti'illaha mayyuti'ir rasula wal faqad atau Allah, ya. Barang siapa yang taat dan patuh kepada perintah Rasul, maka dia sama dengan taat kepada perintah Allah, ya. Jadi apa yang Rasul perintahkan, wajibnya sholat, wajibnya zakat bagi yang mampu, wajibnya saum Ramadan, wajibnya haji bagi yang mampu, itu adalah perintah yang wajib untuk kita laksanakan. Itu sama dengan mentaati perintah Allah. Yang ketiga, kewajiban kita beriman kepada Rasul adalah meneladani sifat-sifatnya. Dan sifat Rasul yang luar biasa itu
betul-betul dipuji oleh orang-orang di dalam Islam maupun di luar Islam. Banyak orang-orang di luar Islam yang kagum terhadap pribadi Rasul dan prestasi-prestasi yang telah diperoleh oleh Rasul. Seorang dari penulis barat mengatakan, saya percaya Muhammad punya pengaruh pribadi yang lebih besar dalam membina Islam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Dia juga langsung mengatakan, dialah satu-satunya manusia dalam sejarah yang meraih sukses luar biasa ditinjau dari ukuran agama dan dunia. Itu orang yang bukan muslim meyakini dan mengagumi kehebatan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang menyatakan dia adalah seorang figur yang luar biasa dalam sejarah, yang mampu menyampaikan visi dan konsepsinya kepada orang-orang di sekitarnya. Dan yang lain mengatakan Muhammad adalah seorang jenius dan seorang yang besar yang memiliki action, tindakan yang sulit bagi kita untuk kita terima, tetapi terbukti berhasil gemilang. Jadi ternyata kegemilangan, kesuksesan, prestasi yang diperoleh Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena punya sifat dan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Sehingga dalam satu hadis yang sangat terkenal, beliau menyatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan manusia, akhlaknya menjadi mulia, peradabannya menjadi tinggi dan indah. Jangan sampai menjadi peradaban yang rusak atau peradaban yang tercela. Nah, oleh karena itu, sifat-sifat Rasul mari kita contoh dan teladani. Salah satunya adalah jujur dan amanah. Ya. Kejujuran itu dalam bahasa agamanya siddiq, ya, memiliki sifat siddiq. Ya. Sifat siddiq itu artinya jujur, benar, lurus, setia pada komitmen, ya, satu kata dengan perbuatan, dan taat pada janji. Itu namanya jujur. Dan kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan demi kebaikan. Ya. Sehingga dalam satu pernyataan dinyatakan, alaikum bisidqi, kalian wajib untuk berbuat jujur. Fa inna sidqo, maka sesungguhnya kejujuran itu yahdi ilal birri, mengantarkan kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu fa innal birro yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga. Mengantarkan kita kepada kenikmatan batin ketika di dunia, dan di akhirat nanti akan memperoleh surga. Sebaliknya, sifat yang menjadi lawan dari jujur adalah dusta. Ya. Orang yang berdusta hidupnya tidak akan memperoleh ketenangan. Jangan pernah bercita-cita untuk memperoleh hidup bahagia kalau kita hidup penuh dengan dusta. Karena itu dusta akan dicabut ketenangan kita dalam hidup. Orang yang dicabut ketenangan hatinya pasti tidak akan bisa menikmati apapun di dunia ini. Makan tidak akan nikmat, tidur tidak akan nyenyak, keluar rumah juga takut dengan orang, dituduh ini itu dan sebagainya, karena dia tidak jujur, karena dia dusta. Sedangkan orang yang jujur, orang yang baik, orang yang lurus, dia di akhirat nanti dijanjikan oleh Allah sebagai orang yang selevel dengan Nabi, dengan para orang-orang yang syahid dan orang-orang yang soleh. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Ya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan nikmat dari Allah dan ditempatkan selevel dengan para nabi, orang-orang yang jujur atau siddiq.
orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah orang jujur itu sebagai sahabat sejati. Jangan pernah kita menjadikan orang yang suka berdusta menjadi sahabat. Kenapa? Karena orang yang berdusta itu adalah ciri-ciri orang munafik. Ya. Orang munafik itu kalau berkata dia dusta, kalau berjanji dia ingkar, dan kalau dia mendapatkan amanah dia akan berkhianat. Itulah yang harus kita taati atau kita ikuti apa yang menjadi contoh dari Rasul dalam segi akhlaknya. Yang ketiga, kewajiban kita kepada Rasul adalah untuk membela kehormatannya. Jangan sampai Rasul kita yang begitu mulia dihina, direndahkan, atau dijadikan sebagai candaan, olok-olokan, seperti yang pernah kita terima berita-berita dari luar negeri, ada karikatur yang betul-betul merendahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang seperti itu sampai-sampai membakar Al-Quran, maka kita wajib untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib. Kita tidak boleh berbuat anarkis, kita wajib untuk melaporkannya ke pihak berwajib untuk diusut oleh polisi internasional supaya mereka ditangkap. Karena apa? Karena Muhammad Rasulullah SAW adalah manusia yang Allah saja bersolawat kepadanya, malaikat saja bersolawat kepadanya. Dan yang kelima, sebagaimana yang barusan saya sampaikan, kewajiban kita kepada Rasul adalah bersolawat kepadanya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu salah satu kalimat untuk melakukan sholawat. Bukan hanya manusia seperti kita yang sholawat itu, Allah pun di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Solawat di sini maksudnya adalah memberi rahmat, memberi magfirah, memberikan kehormatan kepada Rasul Muhammad SAW yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu kita harus sering mulut kita basah oleh solawat sebagai tanda kecintaan kepada Rasul kita Muhammad SAW. Dan yang terakhir, ada yang dilarang kepada Nabi kita. Walaupun beliau adalah seorang Nabi, seorang Rasul, seorang yang sangat dicintai, seorang yang sangat mulia akhlaknya, kita dilarang untuk meminta. Kenapa? Hanya Allah lah tempat kita bergantung dan meminta. Karena itu di dalam doa kita tidak boleh mengatakan amin, ya Allah, ya Rasulullah, ya Rabbal Alamin. Itu dilarang. Yang betul adalah amin ya Rabbal Alamin saja. Karena Rasulullah adalah bukan tempat untuk meminta, tapi tempat untuk kita bersolawat kepadanya. Oleh karena itu mari di dalam hari baik, bulan baik, Maulid ini atau bulan Maulid ini, kita besarkan Rasulullah dengan selalu membaca solawat dan memperdalam Al-Quran sebagai warisan yang ditinggalkan oleh beliau. Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Aku wariskan dua perkara, dua hal yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian dijamin tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul, hadis-hadis dari Rasul. Oleh karena itu mari di dalam khutbah yang singkat ini kita mencintai Rasulullah dan betul-betul yakinkan bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir. Tidak akan pernah ada lagi Nabi di abad modern ini selain beliau. Kita taati perintahnya, kita teladani sifat-sifatnya, kita bela kehormatannya, dan kita selalu bersolawat kepadanya. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, Allahumma salli wa sallim alaih
wa ala alihi wa sahbihi wa man la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.